Aksi Sandy Wallace dan Sheini Patinama melawan Brunei Darussalam tuai pujian. Di informasi yang terakhir, Timnas Indonesia bantai Brunei 6-0, Vietnam menangis digulung Korea Selatan setengah lusin gol. Simak selengkapnya di sini bersama saya untuk Anda. Di informasi yang pertama, dua pemain Timnas Indonesia, Sandy Wallace dan Sheini Patinama saat melawan Brunei Darussalam di leg kedua kualifikasi Piala Dunia Zona Asia menuai pujian. Kedua pemain ini dipasang oleh pelatih Timnas Indonesia Sinteyong sejak menit awal di posisi yang biasa mereka tempati di klub alias posisi asli. Sandy bermain sebagai bek sayap kanan, sedangkan Sheini Patinama bermain untuk Indonesia di posisi bek sayap kiri. Determinasi kedua pemain ini menusuk jantung pertahanan Brunei lewat sektor sayap terbukti mampu membuat penyerangan skuad Garuda lebih tajam. Sandy bahkan mendapatkan kesempatan mencetak gol di menit ketiga. Sandy yang juga menerima umpan di depan kotak penalti memberikan kesempatan kepada Dendi Sulistiawan untuk mencetak gol dengan memberinya umpan. Sayang, Dendi kurang siap menerima umpan pemain KV Michelin tersebut. Gol pertama Timnas Indonesia yang dicetak Hoki Caraka merupakan assist dari Sandy Wallace pada menit ke-5. Gol itu bermula dari sektor tengah lewat Ricky Kambuaya yang memberikan umpan terukur kepada Sandy Wallace di sisi sayap kanan. Sandy kemudian memberikan umpan yang matang ke muka gawang dan disambut oleh sontekan Hoki Caraka untuk merobek jala Brunei Darussalam. Sementara Sheini Patinama mendapatkan kesempatan di kotak penalti pada menit ke-32. Sayangnya, sepakan keras pemain Viking FK ini masih mampu diblok oleh kiper Hemi nyaring dan hanya menghasilkan sepak pojok. 3 menit kemudian Sheini Patinama kembali mendapatkan peluang di depan gawang. Namun tendangan kaki kanan Sheini bergulir tipis di sisi kiri gawang Brunei Darussalam. Dan tercatat ada 3 peluang dari Sheini Patinama untuk mencetak gol. Meski belum berhasil menghasilkan gol debut untuk pemain yang kini bermain di Liga Norwegia ini. Secara keseluruhan, peran Sandy Wallace dan Sheini Patinama cukup berpengaruh terhadap serangan-serangan Indonesia. Meskipun keduanya belum teruji dari sektor pertahanan karena Brunei Darussalam minim melakukan serangan kepada jantung pertahanan Garuda. Permainan dari kedua pemain aboard ini mendapatkan sanjungan dari netizen. Sebagian memuji peran sentral dari kedua pemain di babak pertama. Indonesia pun juga memastikan lolos ke fase kedua kualifikasi Piala Dunia Zona Asia usai unggul atas Brunei Darussalam dengan agregat 12-0. Pada pertandingan leg pertama, Timnas Indonesia unggul 6-0 di Stadion Gelora Bung Karno pada Kamis 12 Oktober. Sementara pada leg kedua Indonesia unggul dengan skor sama 0-6 atas tuan rumah Brunei Darussalam di Stadion Sultan Hasan Al Bolkiah. Dengan kemenangan ini, maka Indonesia dipastikan lolos dan masuk grup F yang sudah diisi oleh Irak, Vietnam, dan juga Filipina. Pertandingan perdana grup F juga akan digelar pada bulan November yang akan mempertemukan Irak versus Indonesia. Dan di informasi selanjutnya, Timnas Vietnam menjadi bulan-bulanan. Tim berjuluk Golden Star Warriors itu dibantai oleh Timnas Korea Selatan. Timnas Vietnam digulung tuan rumah Korea Selatan dengan 6 gol tanpa balas dalam FIFA Matchday di Suwon World Cup Stadium, Suwon pada Selasa 17 Oktober malam waktu setempat. 6 gol Korea Selatan ke gawang Vietnam dicetak oleh Kim Min Jae pada menit ke-5, Wang Hee-chan pada menit ke-27, gol bunuh diri Fo Min Trong pada menit ke-50, Son Heung-min pada menit ke-61, Lee Kang-in pada menit ke-70 dan Jong Woo-yong pada menit ke-86. Pada menit ke-61 Timnas Pada menit ke-61 Timnas Vietnam harus bermain dengan 10 pemain.
Back Golden Star Warriors Bui Huang Fit An menerima kartu kuning kedua pada menit ke-61 yang berujung kartu merah. Kekalahan ini menjadi yang ketiga secara berturut-turut untuk timnas Vietnam pada FIFA Matchday pada Oktober 2023. Sebelumnya Armada Philippe Troussier takluk 0-2 dari timnas China pada 10 Oktober dan keok 0-2 dari timnas Uzbekistan pada 3 hari berselang. Dan pada hari yang sama, timnas Indonesia berhasil melumat timnas Brunei Darussalam 6-0 dalam leg kedua putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Hassanal Bolkiah National Stadium Bandar Sri Begawan. 6 gol timnas Indonesia ke gawang Brunei Darussalam dibuat oleh Bresh Hoki Carakyang pada menit ke-6 dan ke-44, Egy Maulana Fikri pada menit ke-42, tendangan penalti Witan Sulaiman pada menit ke-47, Rizky Ridho pada menit ke-63, dan Ramadan Sananta pada menit ke-82. Ya, dalam pertemuan pertama di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK Jakarta Pusat pada 12 Oktober 2023, tim berjulukan skuad Garuda itu menghabisi Brunei Darussalam dengan 6 gol tanpa balas. 6 gol ke timnas Indonesia ke gawang Brunei Darussalam dibuat oleh hat-trick Dimas Derajat pada menit ke-7, ke-72, ke-90+2 Bresh Ramadan Sananta pada menit ke-63 dan 67 serta Rizky Ridho pada menit ke-12. Ya, kemenangan agregat 12-0 atas Brunei Darussalam ini membuat timnas Indonesia melaju ke putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan tergabung di Grup F. Di Grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia bakal satu grup dengan timnas Irak, timnas Vietnam, dan timnas Filipina. Grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan digelar pada 16 November 2023 sampai 11 Juni 2024 dengan setiap tim bertanding 6 kali lewat format kandang dan juga tandang.